Siang itu, Hari mencoba menanam tebu, tetapi belum tahu caranya. Ia hanya memegang-megang batang tebu itu. Ibunya melihatnya. Hari mencoba memotong-motong batang tebu itu, tetapi telah sekian lama tidak berhasil. Ibunya mendatanginya, kemudian berkata, "Mana tebunya? Mama potongkan." Ibunya mengambil sabit kemudian memotongnya. Sekali potong, berhasil. Hari terdiam, setengah berdecak kagum melihat ibunya terus memotong-motong tebu itu. Karena ia sudah berulang kali memotong tebu itu, tetapi berulang kali tidak berhasil. Sedangkan ibunya hanya sekali tebas, tebu itu sudah terpotong. Setelah ibunya selesai memotong tebu itu, membawanya ke kebun untuk menanam tebunya, diikuti ketiga anaknya. Setelah selesai, Hari kembali lagi masuk ke dalam rumah. Ia mengambil jangkriknya, mengeluarkannya dari tabung bambu kecil untuk dipindahkan ke dalam kaleng. Kata ibunya, "Tutupnya harus dilubangi, kalau tidak nanti jangkriknya mati, tidak bisa bernafas." Kemudian ibunya melubangi tutup kaleng itu dengan ujung pisau dapur. Setelah itu memberi makanan jangkrik berupa potongan sayur yang tersisa dari memasak. Itulah yang dilihatnya Hari. Ibunya serba hebat. Ia mencoba memotong tebu tetapi sangat berat rasanya, tetap tidak berhasil. Begitupun dengan melubangi tutup kaleng, kelihatannya sangat mudah. Ia yakin dirinya juga tidak sanggup melubangi tutup kaleng itu. Tiba-tiba Rizka berkata, "Mama, kapan Rizka mulai bersekolah? Katanya sebentar lagi, tapi kok lama sih?" Ibunya hanya diam saja mendengarnya, karena kalaupun dijelaskan mungkin juga tidak mengerti. Bagi Inten, waktu 1 tahun itu sebentar, tetapi tidak bagi Rizka. Jangankan 1 tahun, seminggu dan bahkan 1 hari pun dianggapnya waktu yang sangat lama. Kemudian Hari mengajak bermain kedua adiknya di kebun suwung. Ia bermain ke rumahnya Wahyono, di sebelah rumahnya Wuryanti. Di situ Wahyono juga mempunyai jangkrik beberapa ekor di dalam kandang jangkrik yang terbuat dari bambu. Ia sedang asik dengan jangkriknya. Wahyono membangga-banggakan jagoan jangkriknya. Dari situ Hari baru tahu bahwa piara jangkrik itu tidak hanya satu, tetapi beberapa. Ranti dan Rizka awalnya tidak tertarik dengan jangkrik yang dibawa kakaknya, mulai tertarik. Wahyono mengelus-elus tubuh bagian atas jangkrik dengan batang bambu kecil yang ujungnya disambungkan bagian kaki jangkrik. Jangkrik mulai berbunyi, melebarkan mulutnya dengan giginya ke arah luar. Wahyono terus memamerkan jangkriknya itu kepada Hari dan kedua adiknya. Betapa hebat jangkriknya, bila diadu tidak terkalahkan. Sementara itu, ibunya Wahyono sedang berada di dalam rumahnya mengupas tebu dan memotong-motongnya, ditaruh di atas beberapa piring. Ia tahu ada anaknya Evi, maka ia memotong-motong lebih kecil, kemudian membawanya keluar rumah dan berkata, "Wahyono, ini tebunya yang Mama beli.
dimakan bersama hari ya, Randi dan Rizka ya. Kemudian Mbak Marti berkata, "Sini Mbak Rizka." Rizka mengarahkan tatapannya ke arah Mbak Marti. Mbak Marti mengangkat tubuh Rizka dan memangkunya dan berkata, "Anaknya orang cantik juga cantik seperti ini ya." Sepertinya Marti sangat gemas kepada Rizka melihat wajahnya yang mungil, cantik dan imut. Ia menciuminya, kemudian ia mengambil potongan tebu. Ia memberi contoh kepada Rizka cara memakannya. Katanya, "Begini ya." Ia memasukkan tebu itu ke dalam mulutnya, kemudian ia mengunyahnya. Setelah itu ia mengisapnya dan melepeh sepahnya. Ia memberi contoh beberapa kali, kemudian membiarkan Rizka mengunyah tebu. Mereka menikmati manis segarnya tebu itu. Bagi Hari, Randi, dan Rizka, ini adalah pertama kalinya makan tebu. Evi mencari ketiga anaknya. Di ruangan tengah tidak ada, di ruang tamu juga tidak ada, di kebun juga tidak ada. Ia menanyakan kepada Pak Ratman dan Bu Ratman yang sedang bekerja, juga tidak ada yang tahu. Ia gelisah, khawatir menyelimutinya. Ia mencoba mencari ke rumahnya Mbok Marto, juga tidak ada. Begitupun ke rumahnya Eva. Rasa takut dan khawatir menjadi satu, namun ia menghibur diri. Paling juga tidak akan jauh dari tempat tinggalnya, atau mungkin juga tidak akan jauh dari tempat yang mereka kenal. Kemudian ia menuju ke rumahnya Bu Hesti. Bu Hesti melihat Evi dari kejauhan masih diam saja, tetapi saat mendekat baru berkata, "Anak-anak main ke rumahnya Mbak Marti tuh Mbak. Tuh lagi main sama anaknya Mbak Marti." Kemudian ia menengok ke arahnya rumahnya Mbak Marti. Dilihatnya kedua anaknya sedang bermain dengan anaknya Mbak Marti. Sedangkan anaknya yang paling kecil sedang di bangku Mbak Marti. Rasanya sangat lega setelah menemukan ketiga anak-anaknya. Sore itu adalah pertama kalinya bagi Hari dan adik-adiknya bermain keluar rumah tanpa bersama ibunya. Semenjak beberapa saat lalu, hampir saja tersambar motor anak-anak muda yang kebut-kebutan di jalan itu.